Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jidan Aulia Rahman, NIM 200 saya akan membuat video mengenai Masailul Fiqhiyah bab ganti kelamin dan operasi plastik. Pada zaman modern saat ini, masyarakat akan mementingkan gaya hidup yang semakin meningkat dengan berbagai gaya dan tren pada masa yang kini, sehingga diikuti masyarakat yang mendapati gaya modern. Kebutuhan dan inspirasi masyarakat menempati kedudukan tertinggi dalam seluruh kehidupan seiring perkembangan zaman. Dunia kecantikan berkembang cukup pesat. Kesadaran mengenai sebuah penampilan dirasa sangat penting. Oleh karena itu, hal ini menjadi adanya sebuah operasi plastik untuk kecantikan dan ganti kelamin sebagai esensi organisme, sebagai rasa kepuasan. Operasi plastik atau dengan plastik surgesi dalam bahasa Arab yaitu zirahah tajmil adalah bedah atau operasi yang dilakukan untuk mempercantik dan memperbaiki diri atau anggota tubuh lainnya, baik yang nampak maupun tidak, dengan cara ditambah atau dikurangi, dibuang atau diperbaiki. Menurut Dr. Syauqi Abdul Asyahil sebagai ulama hadis berpendapat bahwa operasi plastik itu ada dua, yaitu yang pertama mengobati aib dan yang kedua yaitu adalah untuk mempercantik diri. Maka ini menjadi sebuah hal yang bisa dianggap sebuah masalah bagi fikih. Nah, oleh karena itu ada beberapa pendapat ulama mengenai hal tersebut. Jelas ada sebuah pendapat yang saling bertentangan di sini. Apakah ada yang mengharamkan atau yang membolehkan? Adapun yang membolehkan dan mengharamkan itu akan diperjelas pada video kali ini. Ya, dilanjut dengan pendapat ulama mengenai operasi plastik. Dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan, qaul Imam At-Tabari bahwa perempuan tidak boleh mengubah suatu dari bentuk asal yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, baik menambah atau mengurangi agar kelihatan bagus, seperti seorang perempuan dengan alisnya berdempetan, kemudian ia menghilangkan bulu alis yang ada di antara keduanya agar kelihatan cantik, atau sebaliknya. Ataupun perempuan memiliki gigi lebih lalu mencabutnya, atau gigi panjang lalu ia memotongnya. Dan perempuan yang mempunyai rambut tipis maka disambung dengan agar menjadi tebal. Maka perbuatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian At-Tabari berpendapat, terkecuali jika seseorang itu mendapatkan madarat atau timbul rasa sakit, seperti halnya tadi gigi. Jika gigi seseorang memiliki panjang, kemudian ia memiliki rasa sakit, maka hal tersebut boleh dicabut atau memotongnya, karena hal tersebut itu menjadi suatu hal yang madarat, maka hal tersebut diperbolehkan. Hal ini terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Lalu bagaimana dengan face up atau merekonstruksi wajah, atau menyegarkan kembali atau mengembalikan fungsi wajah itu sendiri? Maka hukumnya boleh. Siapa yang mengutip pandangan ulama salah satu Syekh Wabhah Al-Juhali berikut berpendapat, boleh memindahkan anggota badan dari satu tempat ke tubuh seseorang ke tempat lain di tubuhnya, serta pertimbangan mata. Maka hal tersebut itu diperbolehkan jika hal tersebut itu bertujuan untuk mengembalikan fungsi dari hal yang cacat menjadi hal yang kembali baik. Hal tersebut karena jika seseorang memiliki kecacatan maka akan mengalami tekanan jiwa atau gangguan mental. Nah, disebutkan juga merekonstruksi wajah atau anggota tubuh lain karena cacat atau kecelakaan tertentu, maka itu diperbolehkan, seperti halnya kebakaran dalam wajah. Di sini ada terjadi kebakaran hutan sehingga hal tersebut menjadi suatu hal yang rusak, maka hal tersebut jika direkonstruksi itu diperbolehkan. Nah, kemudian adapun untuk menghilangkan kecacatan jika dioperasi itu pun diperbolehkan, karena yang tidak boleh itu hanya untuk mempercantik diri yang hal tersebut telah sempurna dari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum operasi kelamin dalam syariat Islam itu harus diperinci mengenai latar belakangnya.
Dalam ilmu kedokteran itu ada 3 latar belakang operasi kelamin. Yang pertama, operasi pengganti kelamin yang normal sejak lahir. Kemudian operasi perbaikan kelamin atau penyempurnaan kelamin. Kemudian yang ketiga yaitu operasi pembuangan salah satu kelamin ganda. Nah, masalah yang pertama, masalah seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya, yaitu seperti penis yang zakar pada laki-laki dan vagina farji pada perempuan, dilengkapi dengan rahim dan ovarium yang tidak diperbolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram sesuai dengan keputusan fatwa MUI yang telah diputuskan. Maka hal tersebut dilarang sangat-sangat dilarang. Kemudian masalah yang kedua, yaitu operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil, perbaikan atau penyempurnaan. Hal ini bukan penggantian kelamin, melainkan secara perbaikan. Maka hal ini diperbolehkan oleh syariat. Contoh, seperti lubang penis tidak berfungsi dengan baik, maka hal tersebut diperbolehkan untuk menyempurnakan operasi sehingga dapat menjadi kelamin yang normal. Tidak ada kelainan seperti hal tersebut, maka jika ada kelainan maka harus diobati, dan salah satu pengobatannya yaitu dioperasi. Kemudian yang ketiga, apabila seorang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai penis dan juga vagina, maka harus memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu kelamin. Ia boleh melakukan operasi untuk mematikan dan menghilangkan salah satunya. Misal, seseorang mempunyai 2, maka hal tersebut diidentifikasinya sebagai siapa? Laki-laki atau perempuan. Maka jika condong pada perempuan, maka penisnya untuk dihilangkan. Maka hal tersebut diperbolehkan karena akan menghilangkan madarat dan fasadat. Oleh karena itu, menurut Maklub dan Shalhut, syariat Islam memperbolehkan hal tersebut karena hal tersebut itu akan menghilangkan mengenai gejala madorot dan menghilangkan fungsi atau ketidakberfungsian salah satu kelamin. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk video Masailul Fiqhiyah. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memenuhi tugas mata kuliah Masailul Fiqhiyah. Saya mengambil bab tentang operasi plastik dan penggantian kelamin. Semoga Bapak bisa menerima video ini dan mendapatkan nilai A. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.